Mau di Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. misalnya Eh, Selamat malam untuk semua hadirin kepada yang terhormat Bapak Aceh sebagai dosen pada mata kuliah perawatan kritis. Dan juga teman-teman mahasiswa semua, semoga pada malam hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, untuk yang presentasi, apakah boleh di-share screen? materinya apa nih? Ini kritis jantung, Pak. Oh, kritis jantung, ACS ya. Iya, ACS dan dispepsia. Yuk, Baik, untuk materi yang akan dipresentasikan yakni asuhan kesehatan pada prosedur khusus pasien dengan gangguan kritis kardiak ACS dan disritmia. Next slide, please. Anggota kelompok 9 dari kelas eh, ini adalah ada Ninda Darila, Niken, dan Nur Enzani. Next slide. Untuk eh, materi yang akan disampaikan yakni mengenai Kondas ACS dan juga Kondas Diklinya. Maka dilanjutkan dengan kelas lain lagi nanti materi selanjutnya. Next slide, please. Yang Kepada kelompok pertama, yang pertama ini ada konsep dasar ACS. Bisa di next. Ya, pengertian acute coronary syndrome ACS. Sindrom koroner akut merupakan sekumpulan gejala yang diakibatkan oleh gangguan aliran darah pembuluh darah koroner secara akut. Umumnya disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner akibat kerak aterosklerosis yang lalu mengalami probekan dan hal ini memicu terjadinya gumpalan-gumpalan darah trombosis. Next. Kemudian di sini ada etiologi ACS. Faktor risiko yang dapat dirubah ini yang pertama ini mayor. Contohnya kayak ngerokok. Peran rokok dalam penyakit jantung antara lain menimbulkan aterosklerosis, peningkatan trombogenesis, dan vasokonstriksi, peningkatan tekanan darah, pemicu aritmia jantung, meningkatkan kebutuhan oksigen jantung, dan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen. Yang kedua ini ada hipertensi. Hipertensi ini menyebabkan meningkatnya afterload yang secara tidak langsung akan meningkatkan beban kerja jantung. Kemudian di sini ada obesitas, hubungan erat antara berat badan, peningkatan tekanan darah, peningkatan kolesterol darah, diabetes mellitus tidak tergantung insulin dan tingkat aktivitas yang rendah memicu timbulnya ACS. Kemudian di sini ada penyakit diabetes. Risiko terjadinya ACS pada pasien dengan diabetes mellitus ini sebesar 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Hal ini berkaitan dengan adanya abnormalitas metabolisme lipid, obesitas, hipertensi, STEMI, peningkatan trombogenesis. Kemudian di sini juga ada konsumsi alkohol. Meskipun ada dasar teori mengenai efek protektif alkohol dosis rendah moderat, di mana ia bisa meningkatkan trombolisis endogen, mengurangi adesi platelet, dan meningkatkan kadar HDL dalam sirkulasi. Akan tetapi semuanya masih kontroversial. Kemudian di sini juga kedua ada minor, seperti stres, kepribadian tipe A, emosional, agresif, ambivalen, dan ada juga kurang aktivitas fisik. Di sini ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Contohnya ini kayak usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan juga ras. Next. Di sini ada patofisiologi ACS ya. Sebagian besar ACS adalah manifestasi akut dari plak ateroma pembuluh darah koroner yang koyak atau pecah akibat perubahan komposisi plak dan penipisan tudung fibrosa yang menutupi plak tersebut. Kejadian ini akan diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivasi jalur koagulasi sehingga terbentuk trombus yang kaya trombosit. Trombus ini akan menyumbat lubang pembuluh darah koroner baik secara total maupun parsial atau menjadi mikroemboli yang menyumbat pembuluh pembuluh koroner yang lebih distal. Di sini juga ada pathway-nya teman-teman bisa dilihat. Next.
Di sini ada manifestasi klinis ACS. Gejala khas dari ACS ini adalah rasa nyeri, rasa terjepit, kram, rasa berat, atau rasa terbakar di dada angina. Kemudian lokasi nyeri biasanya berada di sisi tengah atau kiri dada dan berlangsung selama lebih dari 20 menit. Rasa nyeri ini dapat menjalar ke rahang bawah, leher, bahu, atau lengan, serta ke punggung. Nyeri dapat timbul pada waktu istirahat. Nyeri ini dapat pula timbul pada penderita yang sebelumnya belum pernah mengalami hal ini atau penderita yang pernah mengalami angina. Namun, pada kali ini pola serangannya menjadi lebih berat atau lebih sering. Bisa di next. Di sini ada juga komplikasi ACS. Yang pertama ini ada shock kardiogenik, dapat disebabkan oleh left ventricle infarct luas atau dengan komplikasi mekanik, termasuk pecah papiler otot, septum ventricle pecah bebas, dinding pecah dengan tamponade, dan right ventricle infarct. Yang kedua ini ada gagal jantung berat, perkembangan gagal jantung atau heart failure, serta ACS merupakan indikasi untuk melakukan angiografi dengan maksud untuk melanjutkan dengan revaskularisasi jika tidak dilakukan sebelumnya. Yang ketiga ini ada invert ventricle kanan. Paling sering disebabkan oleh oklusi proksimal arteri koroner kanan dan berkaitan dengan risiko kematian yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat ini ada bradycardia sinus. Umumnya disebabkan oleh fagotonia dan sering menyertai STEMI inferior atau posterior. Bila hal ini menyebabkan keluhan hipotensi, gagal jantung atau bila disertai peningkatan instabilitas ventrikel, diberi pengobatan dengan sulfas atropin intravena. Yang kelima ini ada irama monodal. Umumnya timbul karena protective escape mekanisme dan tidak perlu diobati, kecuali bila amat lambat serta menyebabkan gangguan hemodinamik. Keenam ini ada takikardia sinus. Takikardia ditemukan umumnya akibat peningkatan tonus saraf, simpatis, gagal jantung, nyeri dada, perikarditis, dan lain-lain. Kemudian di sini ada ruptur miokardial, otot jantung yang mengalami kerusakan akan melemah sehingga kadang mengalami robekan karena tekanan dari aksi pompa jantung. Kemudian di sini juga ada bekuan darah. Pada sekitar 20-60% orang pernah mengalami serangan jantung. Terbentuknya bekuan darah di dalam jantung. Bisa di next. Selanjutnya ini ada pemeriksaan penunjang ACS. Yang pertama itu ada elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksaan EKG ini harus dilakukan segera dalam waktu 10 menit sejak kedatangan di IGD sebagai landasan dalam menentukan keputusan terapi reperfusi. Lalu ada angiografi koroner. Angiografi koroner ini memberikan informasi mengenai keberadaan dan tingkat keparahan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan diagnosis banding, identifikasi komplikasi, dan penyakit penyerta. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Yang pertama itu ada creatinine kinase atau CKMB. Creatinine kinase MB ini adalah enzim yang ditemukan di otot jantung dan rangka. Tes CKMB ini untuk mendeteksi dan memantau kerusakan otot jantung. Biasanya bila ada infark miokard, creatinine kinase ini akan meningkat setelah 2-4 jam. Kemudian ada LDH atau laktat dehidrogenase. LDH ini merupakan enzim intraseluler yang membantu jantung menghasilkan energi. Tes LDH ini mengukur kadar enzim LDH dalam darah. Kadar LDH yang tinggi ini akan mengindikasikan kerusakan jaringan atau organ termasuk jantung. Lalu ada myoglobin. Myoglobin ini adalah protein yang terdapat di otot jantung dan otot rangka. Myoglobin ini memiliki fungsi utama untuk memasok oksigen ke sel-sel yang disebut miosit. Myoglobin ini juga dapat mengindikasikan serangan jantung yang melukai otot jantung. Lalu yang terakhir ada troponin. Troponin ini ada dua jenis, yaitu troponin T dan troponin I. Troponin ini merupakan protein yang memiliki peran penting dalam proses kontraksi otot jantung dan otot rangka. Tes troponin ini ditujukan untuk mendeteksi kadar protein troponin T dan I di dalam darah, di mana keberadaannya ini dapat mengindikasikan kerusakan otot jantung. Selanjutnya itu ada penata laksanaan ACS.
Yang pertama itu ada farmakologis. Farmakologis ini yang pertama ada obat-obatan trombolitik. Obatan-obatan ini ditujukan untuk memperbaiki kembali aliran darah pembuluh darah koroner sehingga reperfusi dapat mencegah kerusakan miokard lebih lanjut. Obat-obatan ini digunakan untuk melarutkan bekuan darah yang menyumbat arteri koroner. Lalu ada nitrogliserin. Nitrogliserin ini dapat diberikan dengan dosis 0,4 mg dan dapat diberikan sampai 3 dosis dengan interval 5 menit. Nitrogliserin ini selain untuk mengurangi nyeri dada, juga untuk menurunkan kebutuhan oksigen miokard dengan menentukan preload dan meningkatkan suplai oksigen miokard dengan cara dilatasi pembuluh koroner yang terkena infak atau pembuluh kolateral. Lalu ada morfin. Morfin ini sangat efektif mengurangi nyeri dada dan merupakan analgesik pilihan dalam tata laksana nyeri dada. Morfin diberikan dengan dosis 2-4 mg, dapat ditingkatkan 2-8 mg intravena, serta dapat diulang dengan interval 5-15 menit. Lalu ada aspirin. Aspirin ini merupakan tata laksana dasar pasien yang dicurigai ACS. Lalu ada beta blocker. Beta blocker ini mulai diberikan segera setelah keadaan pasien stabil. Jika tidak ada kontraindikasi, pasien diberi beta blocker kardioselektif, misalnya metoprol atau atenol. Lalu ada penata laksanaan yang non-farmakologis. Yang pertama itu ada teknik relaksasi nafas dalam, yaitu teknik pelemasan otot sehingga akan mengurangi ketegangan pada otot yang akan mengurangi rasa nyeri. Teknik yang dilakukan berupa nafas dalam secara teratur dengan cara menghirup udara sebanyak mungkin melalui hidung dan dikeluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Lalu ada aktivitas. Faktor-faktor yang meningkatkan kerja jantung selama masa-masa awal infak dapat meningkatkan ukuran infak. Oleh karena itu, pasien dengan ACS harus tetap berada di tempat tidur selama 12 jam pertama. Kemudian jika terdapat komplikasi, pasien harus didukung untuk melanjutkan postur tegak dengan menggantung kaki mereka ke sisi tempat tidur dan duduk di kursi dalam 24 jam pertama. Latihan ini bermanfaat secara psikologis dan biasanya menurunkan tekanan kapiler paru. Kemudian ada istirahat dan fisik. Bed rest dengan posisi semi-fowler atau menggunakan cardiac chive dapat mengurangi nyeri dada dan dyspnea. Posisi kepala yang lebih tinggi sangat bermanfaat bagi pasien karena volume tidal dapat diperbaiki karena tekanan isi abdomen terhadap diafragma berkurang sehingga pertukaran gas dapat lebih baik. Kemudian ada diet. Asupan nutrisi yang diberikan harus mengandung kolesterol kurang lebih itu 300 mg per hari. Kompleks karbohidrat harus mencapai 50-55% dari kalori total. Diet yang diberikan harus tinggi kalium, magnesium, dan serat tetapi rendah natrium. Lalu yang kedua itu ada konsep dasar dyspnea. Dyspnea itu adalah penggangguan irama jantung akibat otot jantung yang seharusnya berdenyut secara teratur berubah menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau tidak beraturan. Dyspnea ini disebabkan adanya gangguan pada impuls elektrik yang berfungsi mengatur detak jantung sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Dyspnea ini adalah kondisi abnormalitas denyut jantung meliputi gangguan pada frekuensi maupun irama jantung. Dyspnea ini juga merupakan penyimpangan dari ritme sinus normal. Lalu ada etiologi dyspnea. Yang pertama itu ada peradangan jantung, misalnya demam reumatik dan peradangan miokard. Lalu yang kedua ada gangguan sirkulasi koroner. Misalnya itu ada iskemia miokard atau infak miokard. Lalu yang ketiga ada karena obat, antara lain oleh digitalis, quinidin, dan obat-obat anti aritmia lainnya. Aritmia ini sebutan lain dari dyspnea ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada gangguan keseimbangan elektrolit seperti hiperkalemia atau hipokalemia. Lalu yang kelima ada gangguan pada pengaturan susunan saraf autonom yang mempengaruhi kerja dan irama jantung. Lalu ada gangguan psikoneutrik dan susunan saraf pusat. Yang ketiga ada gangguan metabolik seperti asidosis atau alkalosis. Yang kedelapan ada gangguan endokrin seperti hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Yang kesembilan ada gangguan irama jantung karena kardiomiopati atau tumor jantung.
Lalu yang terakhir ada gangguan irama jantung karena penyakit degenerasi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada patofisiologi dari disritmia atau aritmia. Nah, disritmia ini diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah infark miokard. Jadi, infark miokard ini akan menyebabkan kurang efektifnya otot jantung untuk memompa darah, kemudian mengakibatkan penurunan cardiac output. Penurunan kardiak output ini mengakibatkan penurunan perfusi jaringan yang ditandai dengan kulit dingin, pucat, sianosis, nadi dan RR menjadi meningkat. Selain itu, penurunan perfusi jaringan juga mengakibatkan penurunan konstruksi jantung. Nah, selanjutnya penurunan kontraksi jantung ini akan menyebabkan vasodilitasi pembuluh darah juga akan menurun, kemudian menyebabkan penurunan tekanan darah yang akhirnya menyebabkan kerusakan otot jantung dan mengakibatkan gangguan transmisi impuls dan akan mengakibatkan disritmia. Ini ada pathway-nya, jadi kayak etiologi-etiologi seperti peradangan jantung, kemudian gangguan sirkulasi, intoksikasi, gangguan elektrolit, gangguan metabolik, dan gangguan endokrin. Ini bisa menyebabkan perubahan irama dan frekuensi jantung yang nantinya akan mengakibatkan aritmia. Nah, dari aritmia ini, di breathing atau B1 itu akan menyebabkan curah jantungnya itu menurun, yang nantinya akan menyebabkan perubahan irama dan bunyi nafas yang jadi sesak nafas, terus kita bisa tarik diagnosa jadi intoleransi aktivitas. Di breathing ini juga akan menyebabkan gangguan pada ventrikel kiri yang nanti bisa menyebabkan edema paru. Kalau misalkan ada edema paru, nanti akan sesak nafas dan juga nanti bisa menjadi intoleransi aktivitas. Kemudian aritmia selain di breathing juga mempengaruhi di blood atau sirkulasi pendarahannya gitu. Di mana nanti bisa terjadi gangguan pada sirkulasi pendarahan, bisa hipertensi atau hipotensi atau tekanan darahnya bisa naik atau enggak tekanan darahnya turun gitu. Di mana nanti kerja jantungnya bisa meningkat. Dan kita bisa tarik diagnosa yaitu penurunan atau peningkatan curah jantung. Kemudian di B2 atau blood ini juga curah jantungnya bisa menurun atau meningkat. Nanti suplai oksigen ke jaringannya menurun, bisa nyebabin sianosis dan palpitasi atau kayak jantungnya tuh berdebar-debar gitu. Kalau misalkan ada sianosis dan palpitasi nanti bisa menyebabkan ansietas. Kemudian selain di breathing dan blood, di sini juga bisa akibatin gangguan di B3 atau brain, di mana nanti suplai O2 oksigen di jaringan itu menurun, bisa nyebabin sinkop atau pingsan, nanti habis pingsan bisa disorientasi. Selain itu, oksigen ke jantung juga menurun, bisa nyebabin iskemi, yang nantinya pasien bisa mengalami nyeri ringan sampai berat. Selanjutnya di sini ada di B6 atau bone. Di B6 ini supaya oksigen ke jaringan akan menurun, nanti menyebabkan gangguan metabolisme, terus tubuh pasien akan lemah dan letih, dan juga bisa kita tarik diagnosa yaitu intoleransi aktivitas. Next. Next. Di sini Ya, di sini ada manifestasi klinis dari disritmia. Yang pertama ada perubahan tekanan darah, bisa hipertensi atau hipotensi, nadinya tidak teratur, terus bunyi jantung irama tidak teratur, denyutnya menurun, kulit pucat, terus sianosis, berkeringat, edema. Yang kedua ada pingsan, pungsin, berdenyut, sakit kepala, terus disorientasi, bingung. Yang ketiga ada nyeri dada, ringan sampai berat. Terus juga gelisah. Yang keempat ada nafasnya pendek, terus batuk, perubahan kecepatan atau kedalaman pernapasan. Yang kelima ada demam dan kemerahan kulit karena reaksi obat. Yang keenam ada palpitasi atau jantungnya itu kayak berdebar gitu. Yang ketujuh ada lemah atau keletihan. Kedelapan ada detak jantungnya cepat atau takikardia dan detak jantungnya lambat atau bradikardia. Next. Selanjutnya di sini ada komplikasi dari aritmia. Yang pertama itu adalah gagal jantung. Nah, kenapa aritmia bisa menyebabkan gagal jantung? Karena aritmia kan tadi gangguan irama jantung ya, yang dapat mempengaruhi cara jantung berdetak, baik terlalu cepat, terlalu lambat atau enggak tidak teratur. Nah, ketika aritmia tidak dikendalikan dengan baik, ini bisa menyebabkan atau memperburuk gagal jantung gitu. Nah, dengan cara yang pertama itu karena meningkatnya beban kerja jantung. Jadi aritmia, kalau misalkan aritmia seperti takikardia, detak jantung cepat, membuat jantung itu tuh bekerja lebih keras dari biasanya dengan waktu istirahat yang lebih singkat antara detak jantung. Jantung tuh kayak nggak punya waktu untuk mengisi darah dengan baik gitu sebelum berkontraksi lagi. Nah, ini bisa menyebabkan kelelahan otot jantung yang nanti memperburuk fungsi jantung. Selain karena takikardia, aritmia yang menyebabkan detak jantung terlalu lambat atau bradikardia juga dapat mengurangi
output jantung karena jantungnya nggak memompa darah dengan cukup cepat gitu untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang dapat menyebabkan kelelahan dan juga gejala dari gagal jantung. Yang kedua ada stroke. Kenapa aritmia bisa menyebabkan stroke? Karena yang sebentar. Karena aritmia itu dapat mengganggu aliran darah normal ke otak yang menyebabkan kondisi hipoperfusi atau aliran darahnya itu tidak memadai. Ketika aliran darah ke otak terganggu, risiko stroke itu dapat meningkat karena jaringan otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup. Yang ketiga ini ada fibrilasi ventrikal. Yang keempat, tekanan darah menurun secara drastis, dapat merusak organ vital termasuk otak yang sangat membutuhkan suplai darah. Yang kelima, dalam kasus yang lebih parah, irama jantung dapat menjadi begitu kacau dan menyebabkan kematian mendadak. Next. Di sini selanjutnya ada pemeriksaan penunjang dari aritmia atau disritmia. Yang pertama itu ada EKG. EKG ini bisa menunjukkan pola cedera iskemik dan gangguan konduksi. Kemudian yang kedua ada monitor Holter. Ini monitor Holter itu adalah gambaran EKG per 24 jam. Ini diperlukan untuk menentukan di mana aritmia itu disebabkan. Kemudian yang ketiga itu ada foto dada. Ini bisa menunjukkan pembesaran bayangan jantung sehubungan dengan disfungsi ventrikel atau katup. Yang keempat ada scan pencitraan miokardia. Ini bisa menunjukkan area iskemik atau kerusakan miokardia yang dapat mempengaruhi konduksi normal atau mengganggu gerakan dinding dan kemampuan memompa. Yang kelima ada tes stres latihan. Ini dapat dilakukan untuk mendemonstrasikan latihan yang menyebabkan disritmia. Yang keenam ada elektrolit. Peningkatan atau penurunan kalium, kalsium, dan magnesium dapat menyebabkan disritmia. Yang ketujuh adalah pemeriksaan obat. Ini dapat menyatakan toksisitas obat jantung, adanya obat jalanan atau dugaan interaksi obat. Contohnya itu kayak digitalis atau quinidin. Yang kedelapan ada pemeriksaan steroid. Yang kesembilan ada laju sedimentasi. Dan yang kesepuluh ada GDA atau nadi oximetry. Next. Selanjutnya di sini ada penata laksanaan dari aritmia atau disritmia. Yang pertama ada penata laksanaan dari segi farmakologi. Dari segi farmakologi ini ada 4. Yang pertama itu ada anti aritmia kelas 1, yaitu sodium channel blocker. Nah, di kelas 1 ini ada 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas 1A. Kelas 1A itu ada quinidin. Quinidin ini adalah obat yang digunakan dalam terapi pemeliharaan untuk mencegah berulangnya atrial fibrilasi atau flutter. Kemudian yang di kelas 1B itu ada lignocaine. Lignocaine ini untuk aritmia ventrikel akibat iskemia miokard dan ventricle tachycardy. Di kelas 1C ada flecainide, yaitu untuk ventricle ectopic dan tachycardy. Kemudian yang kedua ada anti-aritmia kelas 2 atau beta adrenergic blockade. Contohnya itu kayak atenolol, metoprolol, dan propanolol. Ini untuk indikasi aritmia jantung, angina pectoris, dan hipertensi. Kemudian ada anti-aritmia kelas 3, yaitu prolong repolarization. Itu contohnya ada amiodaron, indikasi ventricle tachycardy. Kemudian yang keempat itu ada anti-aritmia kelas 4 atau calcium channel blocker. Itu contohnya ada verapamil untuk indikasi supraventricular aritmia. Kemudian selain dari terapi farmakologis, di sini juga ada terapi non-farmakologis. Yang pertama itu ada kardioversi. Ini mencakup pemakaian arus listrik untuk menghentikan disritmia yang menjadi kompleks. Biasanya itu kardioversi ini merupakan prosedur yang elektif gitu. Kemudian ada defibrilasi. Defibrilasi ini adalah kardioversi kronis yang digunakan pada keadaan gawat darurat. Yang ketiga ada defibrillator cardioverter implantable, itu alat untuk mendeteksi dan mengakhiri episode takikardi ventrikel yang mengancam jiwa atau pada pasien risiko mengalami fibrilasi ventrikel. Yang keempat ada terapi pacemaker. Nah, ini tuh adalah alat listrik yang mampu menghasilkan stimulus listrik berulang ke otot jantung untuk mengontrol frekuensi jantung. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian dilanjutkan oleh kelas A. Boleh di-share screen? Oke, baik. Kelas A akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni mengenai manajemen nyeri dada dan juga ACLS. Oke, kepada kelompok saya persilahkan untuk pemaparan materi.
Selanjutnya ada prosedur manajemen nyeri dada dan manajemen ACLS. Next. Nah, di sini ada manajemen nyeri dada. Pada saat anamnesa ini, keluhan nyeri dada harus benar-benar dikaji karena keluhan nyeri dada ini merupakan keluhan yang lazim pada IMA. Nah, terobosan yang dapat dilakukan bagaimana dengan mudah dan cepat mendeteksi secara dini manifestasi keluhan secara jantung, yaitu melakukan pengkajian PQRST. Yang dimana P ini provoking incident menyatakan posisi nyeri dada yang dirasakan ada berkaitannya dengan area lokasi jantung pada area subternal kiri. Selanjutnya ada quality, yang artinya kualitas dari nyeri dada yang dirasakan oleh klien. Karena kualitas nyeri dada ini bervariasi, maka yang diutarakan klien bervariasi juga. Dalam nilai tingkat nyeri dada ini maka digunakan dengan menggunakan skala nyeri. Rentang skala nyeri ini dari 0 sampai 10. Yang R ini radiation, yang dimana ini lokasi nyeri dada atau radiasi dari penjalaran nyeri yang menggambarkan area aliran darah yang mengalami hambatan, yaitu di sebelah dada kiri dan menjalar ke rahang lengan kiri sampai akhirnya ke jari kiri dan punggung. Selanjutnya ini ada S, yaitu severity, yang artinya gejala nyeri dada. Yang dimana gejala ini ditampilkan atau dikeluhkan oleh klien seperti nyeri dada yang khas seperti tertindih benda berat yang diikuti keringat dingin dan sesak dan tercekik. Nyeri dada ini menjalar ke punggung, leher, dan lengan kiri sampai jari. Nah, beberapa orang ini merasakan sensasi dada seperti diremas-remas. Nah, selanjutnya ini menyatakan pernah timbul serangan dan tampilan sekarang adalah cepat capek sejak belakangan ini. Lalu selanjutnya ada perasaan mual, muntah, keringat dingin, bahkan ada yang merasa pada area ulu hati dan dada seperti terbakar. Yang selanjutnya ada time. Kejadian nyeri dada ini dapat terjadi terus-menerus atau kadang-kadang jika keluhan dada dirasakan kurang dari 20 menit dan jika nyeri dada dirasakan lebih dari 20 menit itu ada uap atau stemming. Selanjutnya. Nah, di sini ada SOP manajemen nyeri dada. Yang artinya ini menyiapkan pasien dan keluarga tentang strategi mengurangi nyeri atau menurunkan nyeri ke level kenyamanan yang diterima oleh pasien. Tujuannya itu memfasilitasi pasien untuk tindakan pengurangan nyeri. Nah, ada prosedurnya yaitu yang pertama, lakukan pengkajian yang komprehensif tentang skala nyeri, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan kualitas nyeri. Selanjutnya observasi reaksi nonverbal yang menunjukkan ketidaknyamanan, khususnya ketidakmampuan komunikasi efektif. Selanjutnya ada gunakan teknik komunikasi terapeutik yang dapat diterima tentang pengalaman untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Lalu kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri, lalu selanjutnya pilih dan lakukan penanganan nyeri, ada farmakologi, non-farmakologi, atau interpersonal. Lalu ajarkan teknik non-farmakologi seperti kompres dingin, masik kulit, buli-buli panas, relaksasi. Lalu berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Yang terakhir evaluasi keefektifan kontrol nyeri. Selanjutnya ada unit terkait itu seperti instalasi rawat inap, ICU, dan IGD. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada penata laksanakan manajemen nyeri dada. Teman-teman bisa dilihat. Next. Penata laksanaan ya. Untuk manajemen ACLS itu adalah pendekatan sistematis untuk upaya resusitasi ACLS menggunakan dua pendekatan, yaitu satu primer survey itu ada airway atau membuka jalan nafas, breathing atau ventilasi pasien, circulation melakukan kompresi dada, defibrilation adalah defibrilasi atau FT atau FI. Terus ada secondary survey. Secondary survey itu ada satu airway, masukkan saluran udara jalan nafas. Dua ada breathing atau kajian pernapasan dada bilateral dan ventilasi. Ada circulation atau memulai empat akses menentukan irama jantung dan memberikan obat-obatan yang sesuai defibrillation diagnosis itu ada cari temukan dan obati
penyebab dari hentinya. Next. Untuk penata laksanaan manajemen ACLS itu, satu, pasien dianjurkan istirahat total, dua, pasang 4 lain dan infus untuk pemberian obat-obatan intervena, tiga, atasi nyeri dengan morfin 2,5 mg atau petiden 20-50 mg, lain-lain nitral, kasium antagonis dan beta blocker. Pasangan oksigen tambahan 2-4 liter. Berikan sedatif sedang seperti diazepam per oral. Terus ada antibotik atau antigolun. Terus ada streptokinase, ada trombolitik, terus ada primer PC. Next. Di sini dilihat teman-teman ada algoritma henti jantung dewasa. Next. Next. Di sini ada darurat terkait opioid untuk algoritma penyelamatan awam. Di situ ada kemungkinan keracunan opioid itu adalah periksa respon, terus ada minta pertolongan terdekat, ada aktifkan sistem tanggapan darurat, terus ada ambil naloxone dan AEDA jika tersedia. Di sini tuh apakah ada dua, ada iya atau tidak. Apakah orang yang tersebut bernapas dengan normal? Kalau misalnya iya, cegah penurunan kondisi. Terus ada satu, tepuk dan teriak. Terus dua, atur posisi. Tiga, pertimbangkan naloxone. Dan empat, lanjutkan mengamati hingga para medis tiba. Terus untuk tidaknya itu mulai CPR. Mulai CPR-nya itu ada berikan naloxone. Terus duanya itu gunakan AED. Terus tiganya itu lanjutkan CPR hingga para medis tiba. Next. Terus di sini ada darurat terkait opioid untuk algoritma penyediaan layanan kesehatan. Nah, kemungkinan keracunan opioid itu ada satu, periksa respon, dua, minta pertolongan terdekat, tiga, aktifkan sistem tanggap darurat, empat, ambil naloxone dan AED jika tersedia. Di sini tuh ada iya, ada tidak. Yang untuk normalnya itu kalau misalnya iya, cegah penurunan kondisinya, satu, beri tepuk dan teriak, dua, buka saluran napas dan atur posisi, tiga, pertimbangkan naloxone, dan empat, bawa ke rumah sakit. Untuk penilaian respon dan pernapasan selama kejadian itu lanjut ke satu. Untuk tidaknya itu, apakah nadi orang tersebut berdenyut amati selama 10 detik. Kalau misalnya iya, itu bantu ventilasi, satu, buka saluran napas dan atur posisi, tiga, dua, berikan napas buatan atau perangkat masker oksigen. Kalau misalnya tidak itu, mulai CPR, gunakan AED, pertimbangkan naloxone, dan tiga, rujukan algoritma. Next. Di sini untuk teman-teman bisa dilihat untuk algoritma perawat pasca henti jantung dewasanya ya. Next. Di sini ada henti jantung pada algoritma ACLS itu kehamilan di rumah sakit. Nah, di sini tuh ada lanjutkan BLS atau ACLS. Satu, CPR kualitas tinggi dan depresi jika terdeteksi. Terus tiga itu intervensi ACLS. Terus di sini tuh ada bentuk tim henti jantung maternal. Di sini tuh pertimbangkan etiologi dan henti jantungnya. Lakukan intervensi maternalnya itu ada lakukan manajemen saluran nafas dan berikan O2, hindari ventilasi berlebih, terus tempatkan 4 di atas diafragma. Terus jika menerima 4 magnesium, hentikan dan berikan kalsium klorida atau glukonat. Terus lanjutkan BLS atau ACLS itu CPR kualitas tinggi, defibrasi jika terindikasi, terus intervensi ACLS-nya. Terus kalau misalnya lakukan intervensi obstetrik itu lakukan penggeseran rahim lateral terus menerus, dua, melepaskan monitor janin, tiga, siapkan persalinan perimeter cesar. Terus lakukan persalinan perimeter cesar itu jika tidak ada ROSC dalam 5 menit, segera pertimbangkan persalinan perimeter cesar. Next. Next.
Oke, baik. Terima kasih kelas A atas pemaparan materinya. Kemudian dilanjut dengan kelas RKI. Boleh di-share screen. RKI akan membahas tentang fondas aspek dari henti jantung dan juga kasus fiktif ya. Keren banget nih PPT. Kok nggak sampai intervensi sih? Baik, untuk Kok nggak sampai mohon maaf, intervensi? mohon Ya maaf, udah. Ratu suaranya. Ratu ngomongnya. Oke, Oke, di sini. untuk ya baik. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar asuhan keperawatan dari sindrom koroner akut ya. Oke, next. Izin kelompok apa bisa di slideshow aja? Ya, mau bisa diulang aja share screen-nya mungkin lagi error. Oke, udah bisa. Oke, di sini ada pengkajian yang pertama itu pastinya kita identitas pasiennya terlebih dahulu. Yang kedua, kita kaji nih keluhan utamanya. Keluhan utama dari ACS itu biasanya ada di nyeri darah di substernal yang menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, punggung, dan juga epigastrium. Nah, nyeri dada ini seperti tertekan beban berat, terasa berat, dan seperti diremas yang timbul mendadak. Nah, durasi serangan nyeri ini bervariasi ya, tergantung diameter arteri koroner yang tersumbat. Nyeri dada ini dapat disertai dengan gejala mual, muntah, diaferesis, dan juga sesak napas. Nyeri timbul saat klien istirahat maupun beraktivitas. Dan kedua itu kita kaji, yang ketiga itu kita kaji riwayat kesehatan sekarang. Biasanya tuh pasien yang ngalamin ACS ini akan ngalamin nyeri dada di anterior, prekordial, substernal yang menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, punggung, dan juga epigastrium. Pusing, sesak napas, dan badan terasa lemes. Pasien juga akan terlihat pucat, membran mukosa kering dan juga pucat. Dan yang keempat ini ada riwayat kesehatan dahulu. Biasanya pada pasien yang ngalamin sindrom koroner akut akan memiliki riwayat peningkatan kadar kolesterol. Jadi kadar kolesterolnya ini tinggi ya teman-teman. Dan juga ada diabetes, kebiasaan merokok. Jadi kenapa merokok ini bisa menyebabkan ACS karena komposisi rokoknya ini ada nikotinnya. Jadi nikotin ini dapat menyebabkan vasospasme atau penyempitan pembuluh darah. Nah, ada konsumsi minuman beralkohol, asupan makanan tinggi gula, lemak, garam, kafein, dan juga berat badan berlebih. Dan ada riwayat keluarga juga, biasanya pasien punya riwayat keluarga dengan riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah dalam keluarga. Next. Masih ada. Ada primary assessment, yaitu kita kaji ABCD-nya ya. Yang pertamanya ada airway, batuk dengan atau sputum, dan ada breathing-nya, sesak dengan aktivitas ringan atau istirahat. Untuk RR-nya lebih dari 24 kali per menit, iramanya irregular dangkal, ronki, krekels, ekspansi dadanya nggak penuh, penggunaan otot bantu nafas. Dan untuk circulation-nya ini ada nadi lemah, tidak teratur, bradikardi, TD meningkat atau menurun, edema, akral dingin, kulit pucat, dan juga cyanosis. Untuk disability-nya mungkin terjadi penurunan tingkat kesadaran.
Oke, teman-teman ditunggu dulu ya, karena tadi ada kendala device nih. Boleh slide yang sebelumnya? Oke, di sini ada secondary assessment ya. Jadi di sini ada pemeriksaan fisika. Pertama keadaan umumnya. Biasanya keadaan umumnya pasien ini lemah ya, ngeluh nyeri, bagian dada, mual, muntah, diaforesis, pingsan. Dan juga ada tanda-tanda vitalnya biasanya terjadi penurunan tekanan nadi, penurunan atau peningkatan tekanan darah, frekuensi pernapasan lebih dari 24 kali per menit. Dan untuk pemeriksaan wajahnya, ekspresi wajahnya tampak sesek, gelisah, kesakitan. Untuk mata, konjungtiva pucat, tampak garis melingkar putih atau abu-abu di kornea. Dan untuk toraksnya ini ada tampak sesak, takipnea, pernafasan dangkal, bunyi nafas tambahan, keluhan nyeri bagian dada. Dan untuk jantung, terdengar suara jantung. Di S3 dan juga S4, suara jantung murmur, chest pain positif, hasil EKG yang STEMI atau STEMI. Dan untuk neurosensori, keluhan pusing hilang timbul, sakit kepala, pingsan, status mental disorientasi, confusion, kehilangan memori, perubahan pola bicara, stupor dan koma, letargi atau mengantuk, gelisah, halusinasi, reaksi pupil berubah. Untuk kenyamanannya, gambaran nyerinya dapat merupakan gejala yang baru timbul atau sering hilang timbul. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya ini ada pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG, segmen ST elevasi atau depresi, gelombang T inversi dan elevasi, segmen ST yang transien. Dan untuk laboratorium darahnya ini ada complete blood cells count, hemotrokitnya ini menurun, leukositosisnya mengindikasikan adanya penyakit infeksi yang menimbulkan kerusakan katup jantung dan menimbulkan keluhan angina. Ada fraksi lemak, terutama kolesterol atau LDL dan trigliserida. Ada kardiak isoenzim, peningkatan CKMB dan troponin. Lalu ada radiologi bisa thorax ronsen, scanning jantung, yaitu melihat luas daerah iskemik pada miokard. Kalau untuk thorax ronsen tadi untuk melihat gambaran kardiomegali seperti hipertrofi ventrikel atau kardiotoraks rasio lebih dari 50%. Dan ada ventrikulografi sinistra menilai kemampuan kontraksi miokard dalam dan penumpaan darah yang kecil akibat kelainan katup atau septum jantung. Yang terakhir ini ada kateterisasi jantung. Ini bila diperlukan ya teman-teman. Jadi kita lihat nih kepatenan arteri koronernya, lokasi sumbatan dengan tepat dan memastikan kekuatan miokard. Next. Ada secondary assessment-nya ini ada pola aktivitas sehari-hari, pola aktivitasnya kelemahan, kelelahan, dyspnea saat istirahat dan aktivitas. Untuk nutrisinya terjadi penurunan nafsu makan, mual muntah, anoreksia, bersendawa, nyeri ulu hati atau terbakar. Untuk eliminasinya, perubahan pada berkemih seperti inkontinensia urin, anuria, atau perubahan BAB seperti konstipasi, peristaltik, usus meningkat atau menurun. Pola tidur dan istirahat. Istirahat dan tidurnya terganggu dikarenakan nyeri dada dan kecemasan yang dirasakan pasien.
ada pola persepsi dan konsep diri, gangguan integritas egonya karena memikirkan bagaimana akan menghadapi pengobatannya. Pasien juga sering putus asa, cemas, dan juga mudah marah. Next. Untuk diagnosisnya ini, yang pertama ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Yang kedua ini ada penurunan jurah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Yang ketiga ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang keempat ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk yang terakhir ini ada ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Next. Ini bisa dilihat ya teman-teman untuk intervensinya. Yang pertama ini ada intervensi manajemen dalam nafas pada diagnosis pola nafas tidak efektif. Dan untuk yang kedua ini ada diagnosis penurunan ya teman-teman. Ini bukan nggak ada resiko penurunan curah jantung ditandai dengan perubahan afterload. Dengan intervensinya ini ada perawatan jantung. Next. Yang ketiga, diagnosisnya itu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Dengan intervensinya ini, manajemen nyeri. Next. Yang keempat ini ada diagnosis intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Intervensi keperawatannya ini manajemen energi. Untuk yang terakhir ini ada ansietas berhubungan kurang terpapar informasi. Intervensinya ini ada reduksi ansietas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, izin masuk bisa di next aja berarti sampai ke kongres aspek. Ya, selanjutnya ada konsep dasar asupan keperawatan pada disiplinnya. Yang pertama tentu kita harus kaji identitas pasien, lalu keluhan utama pasien seperti jantung berdebar-debar, apakah ada pingsan, sakit kepala atau pusing, lalu apakah terasa nyeri dada ringan atau berat, apakah sesak napas. Lalu kita juga kaji riwayat kesehatan pasien. Biasanya pasien akan mengalami hal-hal palpitasi, pusing, sesak nafas, diaforesis, dan badan terasa lemah. Pasien juga akan terlihat pucat, serta membran mukosanya kering. Lalu kaji juga riwayat kesehatan terdahulu pasien, seperti apakah pasien pernah mengalami disritmia sebelumnya, atau hipertensi, kardiomiopati, CHF, dan riwayat inisiasi pacemaker. Lalu kaji juga ke kebiasaan hidup pasien ya, apakah pasien itu merokok atau mengkonsumsi minuman alkohol, dan asupan makanan yang tinggi gula, lemak, garam, kafein, dan berat badan yang berlebih atau obesitas. Lalu kaji juga riwayat keluarga karena biasanya pasien disebutnya ini punya riwayat keluarga dengan penyakit jantung juga dan arteri koroner. Nah, lalu selanjutnya ada primary assessment-nya. Pertama-tama ini seperti biasa ya teman-teman, jadi dikaji dari A, B, C, D, RW, breathing, circulation, dan disability. RW apakah ada batuk, batuknya itu apakah ada dengan atau tanpa sputum, lalu breathing-nya apakah pasien sesak napas, lalu bagaimana pola nafasnya selama periode disipnia, lalu saluran nafasnya juga bagaimana. Lalu ada yang ketiga ada circulation, nadinya cepat, lambat, teratur atau tidak. Apakah hipotensi atau hipertensi, nadinya irregular atau bagaimana nih? Lalu apakah ada edema? Lalu apakah dingin atau hangat? Lalu yang terakhir ada disability yang mungkin terjadi penurunan tingkat kesadaran. Next. Ya, lalu selanjutnya ada secondary assessment. Ada pemfis ya. Pemfisnya ini kita biasa kajikan keadaan umumnya. Biasanya keadaan umum pasien dengan dispepsia itu lemah, mengeluh nyeri pada bagian dada, diaforesis, atau bahkan pingsan. Lalu kaji TTV-nya juga biasanya ada terjadi penurunan dan peningkatan tekanan nadi serta tekanan darah. Lalu nafasnya juga cepat. Lalu wajahnya tampak pucat dan gelisah, toraksnya terdapat kaki flu, pernafasannya dangkal dan terdapat bunyi nafas tambahan serta keluhan nyeri. Lalu auskultasi juga bagian jantung, dan apakah keluhan pusing ini hilang timbul, sakit kepala, pingsan, lalu kaji juga status mentalnya,
Lalu kaji kenyamanan pasien dan selanjutnya ada pemeriksaan penunjangnya nih. Karena pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan elektrokardiografi ya untuk menggambarkan iskemia. Lalu eh, lakukan pemeriksaan X-ray dada atau chest X-ray untuk menggambarkan pembesaran jantung. Lalu kaji juga periksa juga elektrolit, kadar tiroid, laju sedimentasi, gas serta gas darah arteri dan juga stres stres latihan. Gitu. Next. Ya, lalu juga selanjutnya kaji pola aktivitas sehari-hari pasien, seperti pola aktivitasnya, lalu pola nutrisi, apakah ada intoleransi makanan, mual, muntah, dan perubahan berat badan akibat edema. Lalu kaji juga pola eliminasi, serta tidur dan istirahat pasien. Lalu juga pola persepsi dan konsep diri pasien. Next. Nah, diagnosa yang biasa ditetapkan untuk kasus distripnia ini biasanya ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas, lalu ada perfusi periferi tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran arteri atau vena, lalu ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen, dan terakhir ada ansietas berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Next. Nah, berikut untuk keluaran dan intervensi yang diambil ya, teman-teman dari SLKI dan SDKI. Untuk keluarannya ada curah jantung dengan intervensi yang diambil perawatan jantung. Next. Lalu yang kedua untuk perfusi perifer tidak efektif, keluaran yang diambil itu adalah perfusi perifer dan intervensi yang diambil perawatan sirkulasi untuk oteknya. Observasi terapeutik edukasi kolaborasinya bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya di slide ini atau di buku SDKI, SLKI dan Vikinya masing-masing. Next. Lalu untuk diagnosa intoleransi aktivitas diambil luaran toleransi aktivitas dan diambil intervensinya manajemen energi. Next slide. Dan untuk diagnosa yang terakhir yaitu ansietas diambil luarannya yaitu tingkat ansietas dan untuk intervensi keperawatannya reduksi ansietas. Ya, izin bisa langsung ke Asif aja. Langsung kasus saja. Baik Bapak, untuk berarti bisa untuk kasus aktif aja ya, Cak. Baik, udah. Pandai masuk IGD dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, gejala baru datang sejak 4 hari yang lalu, dan nyeri dirasakan semakin berat sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri dirasakan jika banyak beraktivitas, dan nyeri yang dirasakan berada pada skala Suaranya 8 kurang dan jelas. izin apakah suaranya sudah terdengar? Mohon maaf, Hana, suaranya masih kurang jelas. Deketin aja mikrofonnya. Izin apakah suara sudah terdengar? Sudah terdengar, Hana. Selanjutnya ya. Pasien mengatakan nyeri dirasakan jika banyak beraktivitas dan nyeri yang dirasakan berada pada skala 8 dan seperti tertindih beban berat yang dirasakan selama kurang lebih 20 menit. Tampak wajah pasien meringis menahan sakitnya. Pasien juga mengeluh sesak napas dan pasien mengatakan sesak napas ketika beraktivitas. Pasien juga mengatakan akan merasakan sesak sekali jika melakukan aktivitas yang berat. Pasien juga mengatakan badan dirasa lemas dan pasien juga mengatakan dirinya mengalami kelelahan terutama saat sedang beraktivitas maupun istirahat. Pasien mengatakan dia merasa pusing dan ingin muntah. Tampak pasien berkeringat dingin dan mual. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompas mentis, tekanan darah 180 per 100, tadi 42 kali per menit,
nafas 28 kali per menit dan suhu 37,3 derajat Celcius dan SpO2 90. Sedangkan pada pemeriksaan GDS pasien mendapatkan 180. Pada pemeriksaan EKG didapatkan sinus bradikardia dan infark dengan elevasi segmen efek lebih dari 1 mm ekstremitas dan lebih dari 2 mm prekardial memimpin yang bersebelahan atau efek dengan ketinggian infark atau STEMI. Ini tokoh pasiennya, diagnosa medisnya ACS. Ini untuk primary survey-nya, RW-nya saluran nafas terbebas dari sumbatan, tidak terdapat benda asing, tidak terdapat cairan. Breathing, pernapasan 28 kali per menit, menafas sesak, suara nafas vesikular, irama pernapasan dangkal. Suhu 37,3 derajat Celcius, tekanan darah 180 per 100, PO2 90, nadi 42 kali per menit, teraba lama, ekstremitas teraba dingin, pasien mengatakan mual dan dingin muntah. Pasien mengatakan nyeri dada hasil EKG sinus bradikardia dan didapatkan elevasi pada lipid 3 dan disabilitasnya pupil isofor, refleks cahaya positif, BCS, E4, Q5, M6, pressure tidak ada luka dan jejas, polikateter kateter terpasang, urin 1 cc per jam, warna kuning 4 plus tidak terpasang indeteksi. Selanjutnya untuk secondary survey-nya, simptomnya pasien masuk IGD dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke bahu dan lengan. Pasien juga mengatakan nyeri ujung hati disertai mual, muntah, sesak napas, lemas, dan pusing. Alergi, pasien tidak memiliki alergi terhadap apapun baik makanan atau obat-obatan. Indikasi pasien tidak mengalami konsumsi obat sebelum masuk rumah sakit. Pas medical history, keluarga mengatakan pasien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Pas oral intake, pasien makan nasi lauk dan minum air 500 ml sebelum masuk rumah sakit. Events, pasien mengatakan 4 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 30 Mei 2024 jam 10 malam, dada pasien tiba-tiba terasa nyeri seperti tertekan, akan tetapi pasien lebih memilih untuk beristirahat di kamar. Namun pada tanggal 2 Juni 2024, hari yang dirasakan semakin memberat, seperti tertekan benda berat dan tertusuk yang menjalar dari dada sebelah kiri ke bahu sampai lengan dan berlangsung secara terus-menerus. Pasien juga mengatakan nyeri ulu hati disertai mual muntah, sesak napas, lemas, dan pusing. Oleh karena itu, keluarga memutuskan untuk mengantar pasien ke rumah sakit. Untuk PTP-nya tekanan darah 180 per 100, pernapasan 28 kali per menit, tadi 42 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi 90. Untuk pengkajian nyerinya, untuk kelompok aktifnya, pasien mengatakan nyeri dirasakan jika banyak beraktivitas. Kualitatif, pasien mengatakan nyerinya seperti tertinggi beban berat. Region, pasien mengatakan nyeri dirasakan pada dada sebelah kiri menjalar ke bahu dan lengan. Skalanya 8. Labnya pasien mengatakan nyeri dirasakan terus-menerus. Next slide. Ini untuk pengkajian gizi ditemukan abnormal pada toraks dan jantung. Untuk toraksnya itu nafas sesak, irama pernapasan dangkal, terdapat nyeri dada. Untuk jantungnya itu hasil sinus bradikardi dan mendapatkan elevasi pada lip 2, 3 dan AFP. Next slide. Pola kegiatan sehari-hari untuk olahraga dan aktivitasnya. Sebelum sakit, kalian mengatakan sebelum sakit sering jalan pagi, tetapi saat sakit kalian tidak bangun karena cepat merasa sesak saat beraktivitas. Untuk istirahat dan tidur, sebelum sakit kalian mengatakan tidurnya cukup sekitar 7-8 jam di malam hari. Saat sakit kalian mengatakan saat sakit kalian hanya bisa terbang hanya setidur sekitar 5-6 jam di malam hari karena sering terbangun karena nyeri dadanya. Next slide. Ini untuk analisa datanya, DS-nya, pasien mengatakan sesak napas ketika beraktivitas, pasien juga mengatakan akan merasakan sesak kali jika melakukan aktivitas yang berat, pasien juga mengatakan badan terasa lemas. PO-nya pernapas 28 kali per menit tanpa nampak sesak, irama pernapasan dangkal. Ditarik masalahnya yaitu pola nafas tidak efektif. Slide. Yang kedua,
DS-nya pasien mengatakan dadanya terasa nyeri seperti tertekan. Pasien juga mengatakan dirinya sering mengalami kelelahan, terutama saat sedang beraktivitas maupun istirahat. Pasien mengatakan nyeri ulu hati, pasien mengatakan mual dan muntah, pasien mengatakan pusing. PO-nya tekanan darah 180 per 100, nadi 42 kali per menit, penapasan 28 kali, suhu 37,3, EKG dapatkan sinus bradikardi dan impak meningkat dengan elevasi segmen SF pada lead 2, 3, dan ACF. Masalahnya penurunan curah jantung. Nah, ke DS-nya pasien mengatakan nyeri dada seperti tertekan benda berat dan tertusuk. Pasien mengatakan nyeri terasa menjalar dari dada sebelah kiri ke bahu sampai lengan. Pasien mengatakan nyeri berlangsung secara terus-menerus. Pasien mengatakan nyeri dirasakan selama lebih dari 20 menit. DO-nya skala nyeri 8, pasien tampak meringis dari masalahnya nyeri akut. Ini untuk intervensinya. Untuk diagnosa yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Itu intervensinya yaitu manajemen jalan napas, dibaca ya. Untuk yang kedua itu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload, itu intervensinya perawatan jantung. Next slide. Yang ketiga itu nyeri akut berhubungan dengan agen penyerap fisiologis ditandai tampak menangis dan gelisah merasakan nyeri setiap saat sedikit tusuk. Untuk intervensinya itu manajemen nyeri. Next slide. Untuk implementasinya, yang pertama itu monitor pola nafas, yang kedua memonitor bunyi nafas tambahan, yang ketiga memposisikan semi-polar atau polar, yang keempat memberikan oksigen. Untuk diagnosa yang kedua, melakukan pengkajian tanda dan gejala adanya penurunan curah jantung, memeriksa saturasi oksigen pasien, melakukan pemeriksaan EKG pada pasien, melakukan pemberian obat pada pasien. Untuk respon atau hasilnya bisa dibaca ya. Slide. Diagnosa yang ketiga itu yang pertama itu melakukan kajian nyeri secara komprehensif yang di lokasi karakteristik, frekuensi, dan intensitas nyeri. Yang kedua mengajarkan teknik non-farmakologis. Yang ketiga berkolaborasi dalam pemberian analgetik. Slide. Untuk evaluasinya, untuk diagnosa yang pertama, subjektifnya itu pasien mengatakan sesak napas, pasien mengatakan sesak tambah ketika beraktivitas, objektifnya tampak pasien masih sesak, tampak terpasang, kedua masak angin 4 liter per menit, dan produksi napas 26 kali per menit, SpO2 95%. Asesmennya penanganan tidak efektif belum teratasi, lanjutkan intervensi, monitor frekuensi napas, monitor saturasi oksigen, pertahankan kemudian O2, berikan posisi semipolar. Untuk diagnosa yang kedua, pasien mengatakan masih merasakan sakit pada daerah dadanya, sebenarnya untuk subjektif, untuk objektifnya nadi masih terlambat, yaitu 46 kali per menit, CRT kembali kurang dari 3 detik, akal masih teraba dingin, pasien tampak kesakitan dan memegang dadanya, tampak pasien masih sesak, pipinya tekanan darah 150 per 100, nadi 46 kali, suhunya 36,5, penapasan 26 kali per menit, SpO2 95 kali, asesmennya penurunan curah jantung belum teratasi, lanjutkan intervensi dengan monitor tekanan darah, monitor frekuensi nadi, monitor saturasi oksigen, dan monitor hasil EKG. Slide. Yang diagnosa ketiga itu subjektifnya untuk pengkajian nyeri, provokatif pasien mengatakan nyeri dirasakan jika bergerak, kualiti pasien mengatakan nyerinya seperti tertusuk-tusuk, region pasien mengatakan nyeri dirasakan pada dada sebelah kiri menjalar ke bahu dan lengan, skala pasien mengatakan nyeri sudah agak berkurang dan berada pada skala 6. Untuk tanda pasien mengatakan nyerinya masih dirasakan secara terus-menerus. Objektifnya tampak wajah pasien meringis, tampak pasien dengan sakit, titiknya tekanan darah 90 per 100, nadinya 46 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, nafasnya 26 kali per menit, nyeri akut
Belum teratasi, lanjutkan intervensi dengan kolaborasi pemberian obat analgesik. Ya, baik. Presentasi dari kelompok kelas RKI sudah selesai. Kemudian sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk Zaki bisa di stop share. Oke, terima kasih. Ya, apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand dan ajukan pertanyaannya. Ya, sekali lagi untuk yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke, Fadilatul boleh on mic ya, berajuan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Saya Fadilatul Islamiyah dari kelas A. Izin bertanya kepada kelompok presentasi pada kelas A. Pertanyaannya itu, bagaimana jika pasien ACS itu masih merasakan nyeri dada? Apakah tetap bisa diberikan ventilator? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Fadilatul. Kemudian di ruang chat sudah ada pertanyaan dari Elsa kelas 4 Kak. Pertanyaannya, ACS itu bisa terulang. Bagaimana tindakan yang perlu dilakukan untuk menghindari ACS berulang? Terima kasih. Oke, baik. Sudah ada 2 pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan boleh di raise hand dan unmute ya. Terima kasih. Atau apabila kelompok sudah memiliki jawaban, boleh dijawab ya pertanyaan. Oke, Nur Eliza boleh di Ya, terima kasih sebelumnya moderator. Saya Nur Eliza ingin menjawab pertanyaan dari Fadilatul Islamiyah. Jadi pertanyaannya itu kan bagaimana jika pasien ACS masih merasakan nyeri dada, apakah tetap bisa diberikan ventilator? Jadi jawabannya jika pasien dengan sindrom koroner akut ini masih mengalami nyeri dada, penggunaan ventilator ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan kondisi klinis pasien. Misalnya pasien ACS dengan komplikasi iskemia miokard, penanganan pada pasien ini harus memprioritaskan penyebab nyerinya dahulu. Sedangkan jika pasien dengan komplikasi hipoksia, ini harus diprioritaskan ventilatornya untuk mengurangi beban kerja pernafasan dan meningkatkan oksigenasi. Ya, mungkin cukup moderator. Oke, untuk Fadilatul apakah terjawab? Oke, sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Elsa, apakah sudah memiliki jawaban, Pons? Oke, baik. Dr. Eliza boleh. Ya, izin saya menjawab pertanyaan dari Elsa. ACS itu bisa terjadi berulang. Lalu bagaimana tindakan yang perlu dilakukan untuk menghindari ACS berulang? Nah, jadi penyebab ACS berulang ini sebenarnya karena faktor resikonya yang tidak terkontrol dengan baik. Eh, ini ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk menghindari ACS berulang. Yang pertama, perlu melakukan pengelolaan faktor risiko. Misalnya, kontrol ketat terhadap tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol. Selanjutnya, menerapkan pola makan yang sehat. Lalu melakukan olahraga teratur minimal 30 menit, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Lalu mengubah gaya hidup. Jika pasien itu merokok, dianjurkan untuk berhenti merokok. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan rutin.
Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Elsa? Oke, sudah cukup terjawab. Eh, oke, baik. Bagi teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan lagi, boleh raise hand dan unmute ya. Terima kasih. Cukup saya kira. Oke, baik Bapak sudah cukup. Ya. Saya serahkan kepada Pak Aceh. Untuk Pak Aceh dipersilakan. Oke, terima kasih pada kelompok semuanya. Kepada kelompok semuanya. Saya kira sudah komplit ya. Dari mulai ACS, penanganan nyeri, kemudian eh, apalagi tuh kasus ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Saya kira udah luar biasa ya, penjelasannya juga udah luar biasa. Eh, Satu pertanyaan tadi, nyeri eh, secara terus menerus apakah dipasang ventilator? Nggak dipasang ventilator ya, nggak dipasang ventilator, tapi paling dipasang monitor. Ya, monitor apa? Monitor hemodinamik. Ya, dipasang ventilator itu kalau ada gangguan napas. Ya, kalau ada gangguan napas. Oke, gangguan napas dalam ini kemungkinan ya gagal napas. Ya, gagal napas itu baru pasang ventilator. Ya, tapi kalau tidak gagal napas, maka tidak dilakukan ventilator, pasang ventilator. Ya, mesin ventilator itu mesin kalau ventilator itu. Ya, tapi eh, hanya dipasang monitor plus pemberian oksigen plus obat-obat. Tadi salah satunya morfin. Ya, untuk menurunkan nyeri diberikan bisa morfin, aspilet dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, saya kira tadi mengurangi ACS berulang ya. Ya, memang ACS bisa berulang. Ya, untuk menguranginya salah satunya adalah lihat biasanya berat badannya cukup naik. Ya, nah ini berat badannya harus dikurangi. Ya, terutama adalah eh, yang berhubungan dengan tensi dan gula. Ya, yang berhubungan dengan tensi dan gula. Kalau yang DM ya tentunya harus dalam kondisi normal terus gula darahnya. Kalau yang tensinya tinggi, nah ini harus dinormalkan juga apanya tensinya. Ya, ya harus dipertahankan. Begitu, makanan harus diperhatikan. Ya, terutama lemak sama natrium atau garam. Ya, lemak sama garam ini harus diperhatikan. Oke. Ya, dan kalau ADM, ya makanannya harus diperhatikan. Jangan sampai gula darahnya tinggi. Kenapa? Karena kalau gula darahnya tinggi, maka tekanan darahnya akan tinggi. Ya, kemudian kekentalan juga akan meningkat. Kekentalan apa? Kekentalan darah. Nah, ini akan bisa berakibat ACS lagi. Ya, oke. Untuk itu ya harus selalu dikontrol gula darahnya. Makanan juga harus selalu apa namanya? Dikontrol. Ya, jangan sampai melebihi gitu ya. Melebihi maka potensial apa gula darahnya naik gitu. Ya. Oke. Tadi ada disritmia. Nah, tolong nanti di apa namanya dihafalkan itu disritmia itu. Kenapa? Karena nanti kalau di ICU ya
semuanya kemungkinan, kemungkinan ya bisa berbagai macam nanti kasusnya. Ada apa namanya, bradikardi, ada tahikardi, ada apa namanya, ST elevasi, ya infak dengan ST elevasi, infak dengan tanpa elevasi, ya bisa juga kemungkinan ada atrial flutter dan lain sebagainya. Tolong diperhatikan ya. Ya minimal gambar sama nama dihafalin, ya gambar sama nama dihafalin, sama sumbernya itu dari mana gitu ya. Ya kenapa kok bisa terjadi misalkan bradikardi, tahikardi gitu ya, idioventricular rhythm, ventricle fibrilasi, ventricle tahikardi dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena setiap nama itu tindakannya lain. Ya setiap apa namanya, gangguan disritmia itu tindakannya lain. Ya, iya. Oke, obatnya juga lain-lain. Ya, tolong nanti dilihat juga. Ya, tadi quinidin ya. Quinidin itu isinya apa? Kenapa harus diberikan pada pasien dengan atrial flutter gitu ya. Ya, kemudian pada pasien ventricle fibrilasi, ventricle tachycardy. Ya, kenapa harus diberikan adrenalin? Ya, kemudian DC shock, ya, kemudian amiodaron. Nah, nanti tolong dicari di eh, apa namanya, Google ya, di Google. Oke, di Google nanti sebentar ya, saya masuki, coba dulu ya. Nah, nanti dicari di Google, contohnya misalkan tadi apa obatnya ya? Misalkan adrenalin. Ya, adrenalin, titik dua, Anda hafalin ya ininya ya. Drugs for nurse. Nurse ya. Obat untuk perawat ya, obat untuk perawat. Anda cari. Nah, ini ya. Anda cari di Google. Is ya, ini banyak ini ya penjelasannya nanti ya. Hmm. Anda bisa pilih ya, atau semua dibaca silahkan ya. Ini ya banyak informasi-informasi ini. Nah, misalkan ini ya, ya adrenalin, injeksi adrenalin, apa itu adrenalin ya, sebelum diberikan, kemudian dan lain sebagainya nih. Ya, terus informasinya dan oke, ada yang harus dilakukan perawat gitu ya. Kalau Anda mau terjemahannya silahkan juga dibaca. Nah, ini terjemahan, tinggal klik terjemahannya. Ya, ini ada mekanismenya. Nih, ada mekanismenya, Anda bisa cari juga. Ya, hmm. Ya, ada interaksi obatnya, mekanismenya, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ada rumus obatnya juga. Ya. Nah, ini ada rumus obatnya juga ntar ke bawahnya nih. Nah, ini rumus bangunnya malahannya. Ada rumus bangunnya, ke indikasinya,
ya, dan lain sebagainya. Ini informasi-informasi tentang obat. Kenapa harus kasih adrenalin, harus amiodaron, ya. Ya, oke. Misalkan amiodaron, ya. Tinggal ganti aja ininya, ya. Drugs for nurse, amiodaron. Nah, banyak informasinya, ya. Oke. Ya, obat-obat, ya itu cairan juga Anda cari, ya. Anda semua cairan juga. Kenapa harus dikasih obat? Kasih cairan A, B, C, D, misalkan RL, ya. Ringer laktat, ya. Nah, oke. Nah, nih apa sih isinya? Ya, Anda cari. Hmm, ya. Ringer laktat, size-nya ini yang 200, ini yang 500. Ya, ada isinya adalah sodium klorida, sodium laktat, potasium klorida, kalsium klorida, dan osmolaritasnya juga ada 270. Ini kekentalan, ya. Ya, makin kental satu larutan, maka kemampuan menyerapnya makin tinggi. Ya, ini tekanan osmosisnya. Ya, ini pH-nya, ini sodium dan lain sebagainya. Ini fungsinya untuk apa? Ini ada natrium, kalium, kalsium di sini, ya. Di sini fungsinya adalah untuk listrik jantung salah satunya, ya, untuk listrik jantung, untuk pH darah, ya, untuk tekanan osmosis juga bisa, ya, tekanan osmosis darah, ya. Ya, Anda bisa baca semuanya di bawahnya juga, ya. Nah, informasi-informasinya. Oke. Anda juga tolong belajar juga eh, apa namanya, latihan soal-soal juga, ya. Latihan soal-soal. Ya, apakah Anda sudah paham atau belum? Ya, misalkan di sini N, ya, jelek, ya. Ini quiz, ya, oke. Tentang apa sekarang? Tadi ACS, ya, akut coronary syndrome, ya, oke. Nah, ini bisa Anda baca banyak nih soalnya. Ya, Anda bisa latihan. Ya, kalau belum paham juga, ya, belum paham juga, Anda ada materi-materinya juga. Ya, mumpung 2 tahun lagi, ya, Anda nanti uji kompetensinya bisa. Nah, ini soal-soal. Ya, nah, pada EKG 12 lead, ya, harus dianalisis, ditentukan. Berapa menit, ya, ya, sampai di emergensi, gitu, ya. Oke, nah, harus ditentukan di situ, ya. Ini soal, ya. Oke, banyak lagi soalnya juga, banyak lagi. Ini kalau sudah di ini kan, ya, ada mulai lagi ke bawahnya juga. Coba nih, ya, nih yang ini, ya. Nah, ini soal juga, ya. Oke. Hmm. Perawat, ya, atau memberikan
penyuluhan ya, ya tentang resep baru ya dan obatnya apa tuh? Ticagrelor ya, apa tuh obatnya? Oke, nah ini kalau Anda klik ya, ini ada di submit udah ada jawabannya. Misalkan saya ini hanya klik aja ya, hanya klik aja ya. Kita iseng misalnya di submit ya. Nah, di submit udah dijawab nanti. Ya, ya, iya. Oke. Jadi ada materi, kasus, kemudian ini. Tapi tolong juga nanti eh, di YouTube, yang di YouTube ya, Anda minimal mengerti, misalkan tadi ACS ya, ACS ya, ACS, video animation ya. Nah, ini ya, Anda harus hafal juga, ini harus cari juga, bagaimana sih terjadinya gitu ya. Nah, ya ini yang terjadi. Ini yang Anda harus paham nih ya, bagaimana sih proses terjadinya arteri koroneri dan akan mengakibatkan apa. Ya, terbentuknya plak, kemudian ada trombus. Ini trombus ya. Nah, ini akan tersumbat. Oke, kemudian manajemennya, sini tulis saja manajemennya, manajemen. Oke,
Oke, oke, saya kira cukup ya. Ya, ini tolong nanti Anda lengkapin termasuk anatomi, termasuk pemeriksaan fisik ya. Kemudian ini eh, apa? Patofisiologi Anda harus hafal banget semuanya. Ya, minimal memahami, ya minimal memahami. Oke, apa sih yang terjadi? Apa yang harus saya lakukan, gitu ya? Apa yang harus saya bantu ke pasien itu? Ya, sebagai nurse, ya sebagai dokter apa yang harus dilakukan? Itu ya, ini harus paham juga patofisiologinya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Ya, ya mohon maaf, saya malam-malam ya kemarin tidak sempat ya, ya tadi pun ya tidak sempat ya tadi tingkat yang lain ya D3. Oke, ya terima kasih Anda sudah apa namanya bisa hadir. Sebentar. Assalamualaikum Bapak, izin masuk. Ya, Bapak mau klarifikasi untuk kelompok selanjutnya, itu kan di RPS itu melakukan asuhan keperawatan dan prosedur khusus pada pasien dengan kritis hematologi. Tapi di RPS itu ada 3 penyakit ya Pak. oh Eh, ya masih ada ya. Ya, ya, Masih ada ya. satu pertemuan lagi Pak. Oh Itu boleh, kapan? untuk pertemuannya sehabis UTS Pak. Oh ya, ya, oke, siap. Iya Pak, UTS kapan UTS? untuk UTS-nya minggu depan hari Kamis Pak. Oh ya, ya, ya. Saya belum bikin soal. Saya belum bikin soal masalahnya. Iya, belum dikumpulin lagi dosen-dosennya juga. Iya, ya, ya, ya. Oke. Iya, oke dah. Kenapa? Ada mau Ya tanya? Pak. Silakan. Untuk askepnya itu kan ada 3 penyakit Pak, ada leukemia, DIC, sama DSS. Itu boleh pilih salah satu aja ya Pak untuk askepnya. Oh. Bolehlah salah satu ya, salah satu silahkan. Oke, eh, mungkin kalau digabung lagi beda-beda gitu ya. Yang A membahasnya tentang leukemia, yang B misalkan apa tuh DHF ya atau apa? Saya juga lupa Iya materinya. Pak, DIC sama DSS kalau di APS. Ya dibagi-bagi, ya dibagi-bagi. Oke, siapa tahu digabung lagi. Jadi komplit nantinya. Yang satu kasih ini, yang B A apa, B apa, C apa. Ya untuk lengkapnya. Tapi patofisiologi tolong semuanya ada. Ya patofisiologi dan minimal patofisiologinya. Ya dengan videonya juga. Nggak bisa ya. Kayak tadi kan gampang tuh sebenarnya. Ya, ya patofisiologinya misalkan tadi ACS. Ya, ACS langsung animation video. Ya, animation video. Apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya. Ya, oke. Jadi kita paham gitu. Apa yang harus saya lakukan nantinya. Ya, kalau paham itu rencana keperawatan gampang. Ya, oke. Ya, obat Ya. juga paham nantinya ya. Pemberian obat juga paham. Anda cari juga tuh. Ya, obat apa? Termasuk Dekolgin, ya Baralgin, apa tuh? Paracetamol. Coba Anda cari. Ya, drugs for nurse gitu ya. Ya, cari juga soalnya. Soal apa? Soal yang ditanyakan tentang obat. Ya, oke. Ya, apa? Tadi obat misalkan eh ya tadi adrenalin quiz. Ya, adrenalin quiz. Enclek. Ya, boleh juga adrenalin titik dua Enclek quiz. Ya, silahkan juga. Anda cari gitu. Ya, termasuk obat. Kenapa? Karena kalau ke luar negeri, ya, mungkin di uji kompetensi Indonesia nggak ada obat.
nggak bakalan ditanyain fungsi obat. Ya, tapi kalau Anda ke luar negeri, itu pasti ditanya. Ya, pasti ditanya. Apa? Action obat itu apa? Ya, action obat itu apa? Misalkan efek sampingnya apa? Efek terapinya apa? Kerjanya di mana obat itu? Apa yang harus nurse lakukan kalau diberikan obat itu? Mungkin interaksi obat dengan obat ini apa? Gitu. Ya, coba sedikit-sedikit. Ya, satu obat Anda pakai kuis aja. NCLEX ya titik dua boleh. Ya, adrenalin kuis boleh. Ya, silahkan dibalik-balik juga nggak masalah. Ya, iya, oke. Ya, oke. Deh, saya kira itu aja. Ya, mudah-mudahan Anda bisa ke luar negeri semua. Ya, sedikit demi sedikit, nggak kaget. Ya, oke. Ya, oke. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Baik, Bapak izin untuk SS ya, Pak. Oh iya, 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 Ya, iya. untuk kelas B bisa on cam dan raise ya, teman-teman. Raise hand ya. Saya Bapak, ada raise hand nggak tuh? Bapak, iya Pak, raise hand dulu. Udah, Raise hand udah dulu. ya? Udah Pak, udah. Udah, oke. Untuk kelas B di Raise hand-nya tapi nggak dibuka. Ah, liar. Iya. baik untuk kelas B sudah ya Pak. Ya. Ya, Bapak izin kalau gitu untuk kelas untuk kelas A bisa langsung mendaftarkan. Di tanda tangannya di jadwal yang sama ya. Untuk Kanza dan Erika boleh di Banyak yang nggak datang nih, tolong dilihat ya siapa aja. Kasih tugas, resume, masukin di G Drive kelompok nanti ya. Kelasnya masing-masing masukin aja. Kalau udah dimasukin nanti share ke saya. Tolong kasih tugas saja yang tidak hadir ya, yang tidak hadir melalui Sipen ya, melalui Sipen tolong buat resume ya. Kasih aja ini materinya, kemudian buat resume. baik untuk kelas A sudah. Oke, baik untuk kelas RKI boleh raise hand dan on cam ya teman-teman. Untuk kelas A boleh di lower hand. Oke. Slide pertama. Slide satu. Oke, sudah untuk kelas RKI. Bapak izin bertanya, Mm-mm. untuk materi UTS-nya dari mana sampai materi apa saja ya, Pak? Itu 1 sampai 7 ya, kalau salah. Sampai 7. Apa tuh di situ di RPS dilihat. Oke, Ya, baik. pertemuan 1 sampai dengan 7. Oke, cukup, cukup ya. Berarti Oke, sudah sekian cukup itu ya, aja Pak. dari saya. Terima kasih. Sampai malam-malam begini ya. Bapak Ya, maaf, izin ah, masuk. apa nih, Neng? Iya Bapak maaf, izin masuk. Saya Rehana Kaila dari 4 RKI Pak. Untuk kelompok yang habis UTS itu nanti boleh konsul Bapak lewat WA atau kirim email aja ya Pak? Email plus WA plus ya di WA diingetin ya. Ya, namanya juga Baik Pak. ya aki-aki suka lupa ya. Ya, suka lupa.
dengan jadwal, suka melupakan jadwal. Bisa juga ya. Bisa ingin bersenang-senang gitu. Oke, Anda yang aktif aja dah ya. Nggak apa-apa kita apa dikejar terus ya. Namanya juga ya kitanya sudah apa namanya ya. Oke, oke sekira itu aja cukup ya. Ya, Ya, Pak, ya terima oke. kasih, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Saya lihat Waalaikumsalam. ya. Ini lagi Waalaikumsalam. Agustusan Waalaikumsalam, nih. Pak. Di depan rumah lagi makan-makan nih. Aduh.